Shalom sahabat Voice of Seven, senang sekali bisa kembali bersama dalam podcast ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Syihol Marhusa Hutauruk. Beliau saat ini adalah Ketua Jemaat Gereja Mahasiswa Advent Hari ke-7 Jemaat Duku Kupang, Surabaya. Dan sebagai anggota Bylaws di Konferensi Jawa Kawasan Timur, kita akan ngobrol santai, mendengar perjalanan hidup beliau, mulai dari masa muda, pendidikan, hingga peran pelayanan saat ini. Juga tentunya pesan-pesan beliau kepada kita yang mendengar podcast ini, khususnya untuk orang-orang muda. Mari kita mulai obrolan kita. Pak Syihol, terima kasih sudah hadir bersama dengan kami. Boleh mungkin Bapak Syihol menceritakan sedikit tentang masa muda Bapak, tumbuhnya di mana, apakah BTL dari sana atau dari kota mana? Dan apa saja hal-hal yang paling berkesan di masa pertumbuhan itu? Waktu sekolah atau kuliah, aktivitas apa yang Bapak paling senangi? Lalu pengalaman apa yang unik yang ingin Bapak bagi lewat pengalaman-pengalaman yang Bapak telah alami? Mungkin bisa Bapak berbagi? Terima kasih Pendeta Tambunan, terima kasih para pemirsa. Kita sungguh berterima kasih Tuhan pimpin lindungi kita sampai saat ini. Tentunya kalau berbicara dengan pengalaman, latar belakang dari mana saya lahir di kampung di Sumatera Utara, tepatnya di daerah Tapanuli Utara, di daerah namanya Onang Hasang, Pahai Julu, dan kampung kami itu ada di gunung. Mungkin tidak ada di peta. Ya, jadi dari jalan raya itu masih ada kira-kira jalan kaki 1 kilo, lebih kurang 1 jam jalan kaki, dengan dulu itu pakai jembatan yang hanya 1 papan. Ya, jadi saya tinggal di sana, lahir. Ya, saya ada di sana lebih kurang sampai dengan 15 tahun atau sampai dengan SMP. Saya masih mengingat waktu saya masih SD saja, kita harus berjalan kaki 3 kilo. Jadi SD saja sudah jalan 3 kilo, pulang pergi 6 kilo. Dan kita untuk masuk sekolah itu harus minim 7 tahun. Karena akan melewati ada sungai juga yang akan dilewati mau berangkat ke sekolah. Dan saya masih ingat, untuk kita masuk SD itu aja seperti Indonesian Idol. Harus ada di audisi, harus ada keterampilan. Saya waktu itu masih ingat, supaya saya bisa diterima SD, saya harus nyanyi Cahayaku Ini gitu ya, lagu-lagu rohani gitu ya. Kita naik ke panggung, begitu saya bisa nyanyi Cahayaku Ini bersinarlah terang, maka begitu saya selesai nyanyi di panggung ini, boleh dia masuk SD. Wah, senang sekali rasanya ya. Jadi kita sekolah itu sekitar harus umur 7 tahun seperti zaman Belanda, supaya mungkin kuat juga berjalan. Jadi pulang pergi itu sekali berangkat hanya 3 kilo, pulang pergi 6 kilo. Dilanjutkan berikutnya kami untuk SMP harus jalan lagi sampai dengan 7 kilo. Ya, 7 kilo pulang pergi berarti 14 kilo. Saya masih mengingat, kadang kita harus berangkat jam 4:30. Saya juga ingat mama saya sudah bangun kadang jam 3 atau jam 4 masak supaya anaknya makan. Kadang piring kita itu taruh kadang di rumput-rumput itu, nanti sore baru diambil ya. Karena kita harus jalan 1 jam, dan kita pun ngirit-ngirit juga pakai sepatu dikasih di atas bahu. Kadang-kala kaki itu juga sering kadang ada kena duri-duri pohon-pohon itu ya. Tetapi kita tetap bersyukur, berterima kasih, Tuhan lindungi, jagai. Bahkan orang tua saya melihat, karena saya dulu badannya kecil waktu SMP, dan mungkin dilihat nggak kuat berjalan kaki itu. Akhirnya saya dititipkan di rumah, ada seorang guru di SMP itu. Kebetulan marganya sama, namanya guru itu saya masih ingat, Parlindungan Hutauruk, ya, guru SMP. Jadi saya dititip di situ, dengan ada juga teman juga dari tempat lain, dan kami tinggal sama guru itu supaya mungkin saya tidak jauh pulang-pulang pergi tiap hari, khususnya waktu itu sudah kelas 3 ya. Tetapi apa saya sangat berkesan sama guru itu,
karena dia membuat satu pelajaran yang tidak pernah saya dapatkan dari orang lain. Kalau dia marah, dia membelikan kita itu, mungkin kalau ada kita salah, ada dengan teman saya namanya ya Bernard Huta Barat, ya. Kami sama tinggal, aku kelas 3, dia kelas 1. Kalau kami ada kesalahan di rumah itu, maka guru kami ini sangat baik. Dia nanti kasih uang untuk beli susu, beli roti, habis itu dimasak air, kita makan bersama. Setelah itu baru dinasehatin. Wah, kelihatannya masuk semua nasihatnya ya. Jadi saya itu, wah sangat berkesan, sampai sekarang masih saya ingat. Ya. Nah, setelah saya tamat SMP, karena saya ini adalah 12 bersaudara, 10 laki-laki, 2 perempuan, dan saya nomor 10, maka orang tua saya melihat, ya mungkin karena ada abang-abang saya di Jakarta, di Bandung, maka saya dititipkan supaya saya bisa sekolah di Bandung. Jadi mungkin supaya lebih berkembang, ya cara orang tua melihat seseorang itu, melihat anaknya ini bagaimana supaya berkembang. Akhirnya saya dikirimlah ke Bandung sekolah. Di Bandung lah saya SMA. Di sana saya baru merasa bahwa diri saya itu seorang Advent. Karena selama ini sekolah di negeri, SD, SMP negeri, kayaknya belum pernah juga mungkin ada di lingkungan orang Advent. Setelah saya sekolah di Cimindi, sekolah Advent Cimindi, Pacim, perguruan Advent Cimindi, Ciberem, Bandung, di sanalah saya baru merasa, oh, saya ini seorang Advent. Oh, begini rupanya orang-orang muda Advent itu. Mungkin nanti di closing saya ceritakan bagaimana pesan-kesan kepada orang muda. Jadi saya memang pendeta seorang BTL ya. Mungkin dibilang Batak tembak langsung juga. Jadi waktu itu naik bus dari Sumatera sampai ke Bandung ya. Saya masih merasa mungkin 2 atau 3 hari itu, 3 hari 2 malam mungkin kaki pun bengkak gitu ya. Dan saya berterima kasih walaupun saya tidak bisa bahasa Indonesia, tapi saya coba perhatikan kiri kanan, banyak juga orang Batak di sini. Jadi saya nggak terlalu asing ya. Yang paling berkesan, saya sendiri juga ingat orang tua bilang, tidak boleh ditolak kalau disuruh misalnya berdoa. Pernah saya ada teman saya namanya Frederick Muaya, orang Manado. Saya diajak di Bandung itu di gereja pada Suka. Terus waktu kita PA, saya belum bisa bahasa Indonesia, disuruh untuk berdoa. Saudara Siol Hutauruk berdoa tutup doa acara PA. Saya gimana mau nolak, nggak bisa. Tapi akhirnya saya langsung pasang pakai bahasa Batak. Alia mau namin ada jam. Terus harus sampai amin. Wah, langsung banyak kenalan juga orang Advent ya, orang Batak ya gitu ya. Jadi itu mungkin sepintas ya pengalaman saya. Sampai saya juga di Surabaya merantau tahun 94, itu karena juga ada tugas dari kantor, ada waktu itu masalah dari kantor abang saya, akhirnya saya suruh pulang kepala cabangnya ke Jakarta, dan saya itulah kisahnya saya di Surabaya 94 dan seterusnya sampai sekarang. Pengalaman yang luar biasa ya, masa muda yang dialami penuh dengan cerita bagaimana Tuhan memimpin, walaupun seorang BTL, walaupun mungkin terbatas di dalam berbahasa, tetapi dimanapun kita berada jangan menolak pelayanan ya. Berarti Bapak ini memang sudah dari masa muda suka melayani. Mungkin saya akan bertanya, karena kami mengetahui sedikit perjalanan hidup Bapak khususnya di dalam pendidikan, karena kita pernah bersama-sama menempuh pendidikan S2 jurusan filsafat. Tetapi sepengetahuan saya, Bapak adalah seorang direktur yang telah memiliki perusahaan, lalu latar belakang S1 juga sarjana psikologi, yang tidak ada berhubungan sebenarnya dengan filsafat. Tetapi apa yang memotivasi Bapak untuk berkuliah ambil jurusan itu yang jarang diminati oleh umat Tuhan? Karena jarang diminati, bahkan jurusan itu adalah jurusan pelayanan biasanya, dan pelayanan berhubungan dengan pengorbanan. Padahal lingkungan pekerjaan yang Bapak geluti adalah lingkungan di mana Bapak dapat digunakan menjadi saluran berkat bagi pekerjaan di konferen. Selama berkuliah, adakah pengalaman atau pelajaran yang paling berkesan nanti? Dan menurut Bapak, bidang filsafat ini
apakah memberikan influence atau pengaruh untuk setiap keputusan yang Bapak lakukan hingga di dalam pelayanan sekarang ini? Ada yang Bapak mau sampaikan mungkin? Oke, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih para pemirsa sekalian dimanapun yang mendengarkan siaran ini. Berbicara kenapa saya tertarik dengan filsafat atau ilmu kependetaan dalam pelayanan, sesungguhnya itu adalah latar belakangnya. Dulu di kampung, orang tua saya itu senang menjamu para pendeta. Jadi kalau datang ke kampung itu, hampir setiap pendeta tinggalnya di rumah kami. Jadi saya melihat orang tua saya juga bergaul dengan Pak Pendeta, pendeta-pendeta, bahkan banyak masih saya ingat, termasuk di sana ada dulu Pendeta Silitonga yang pernah dipercayakan, Pendeta J.F. Manulang, Pendeta Rommel Pakpahan, banyak ya tinggal di rumah kita, ya sidangan, tidur di rumah kita. Itu salah satu yang memotivasi saya. Dan saya kebetulan disuruh orang tua, kalau datang pendeta-pendeta itu saya yang siapkan satu kamar khusus. Saya disuruh bersihkan itu, bahkan disuruh juga saya juga untuk masak air panas mandinya pendeta itu, karena dingin memang di kampung kami. Dan pada saat kalau datang pendeta, kelihatannya betul-betul sangat dihargai orang tua, dijamu, betul-betul itu hamba Tuhan. Dan kita juga potong ayam. Luar biasa luar biasa. Besoknya, pada saat mau ke gereja, pendeta pakai jas, dan semua orang juga menghormati. Amin. Bagaimana kabar Mang Pendeta? Wah semua, karena di kampung kami itu ada 40 keluarga kakak, ada 10 HKBP, Huria Kristen Batak Protestan, ada juga 10 keluarga kakak itu Huria Kristen Indonesia HKI, ada juga 10 Muslim atau ya agama mayoritas, dan 10 juga keluarga Advent. Tapi damai, aman. Bahkan gereja Advent itu berdampingan dengan masjid ya. Nah, dari situlah saya mulai tertarik dengan, wah enak juga kalau jadi pendeta, dihormati, ya, terus bangga, kayaknya berwibawa, berkarisma. Sehingga kalau ada cara seperti sahabat 13, siapa jadi pendetanya? Saya sudah tunjuk tangan mulai dari dulu kecil. Jadi memang itu salah satu dasar sehingga saya ingin jadi ya pendeta. Dan memang awalnya cita-cita saya itu mau jadi pendeta, Bang. Hanya karena mungkin ya situasi, ya harus mungkin berbelok dulu jadi psikolog. Sesungguhnya saya lebih ya enjoy, lebih menjiwai, dan itu mungkin passion saya malah di situ pendeta daripada yang psikologi. Terima kasih. Puji Tuhan. Jadi memang Bapak sangat mengkagumi ya pelayanan seorang pendeta. Amen. Sehingga dari kecil memiliki kerinduan untuk jadi pendeta. Walaupun mungkin tidaklah memiliki jurusan kependetaan di S1, bahkan sebagai direktur pelayanan yang bukan pendeta, tetapi Bapak mengambil andil untuk menghormati, bahkan rindu agar tetap melayani sama seperti pendeta. Mungkin istilah lebih kerennya dibilang pendeta swasta ya, pendeta swasta. Pada saat ini kami juga mendengar Bapak telah dipercaya menjadi ketua jemaat di Jemaat Duku Kupang. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit keseharian bagi seorang Bapak Sihol Hutahuru di dalam pelayanan, bagaimana berbagi waktu sebagai ketua jemaat, lalu apa tantangannya sebagai ketua jemaat sambil mengurus keluarga, mengurus perusahaan. Juga kami juga mendengar Bapak juga dipercayakan untuk menjadi anggota BELOS di conference ini. Mungkin waktu yang digunakan sangat sibuk, tetapi Bapak masih bisa memanage dan melayani dengan baik di dalam pelayanan ini. Mungkin ada yang Bapak mau bagi sehingga menjadi inspirasi bagi kita yang mendengarkan, khususnya orang-orang muda. Oke, terima kasih Pak Pendeta Tambunan, terima kasih para pemirsa. Berbicara tentang dipercaya untuk menjadi ketua jemaat, itu adalah satu tanggung jawab yang besar. Namun karena saya kebetulan saya sangat mencintai pelayanan ini, artinya pelayanan apapun yang diberikan kepada saya itu akan saya lakukan. Amin. Ya, jadi memang sebagai ketua jemaat saya juga
berusaha dengan sungguh-sungguh untuk juga bisa membantu pekerjaan Tuhan. Dan juga saya juga setelah saya lihat beberapa tahun ini atau beberapa kali saya jadi ketua jemaat, saya ingin untuk menjadi bagaimana sebenarnya untuk membangun kerohanian orang umat-umat Tuhan yang ada di dalam jemaat itu. Sehingga kalau jemaat itu sudah dibangun kerohaniannya dan mereka juga sudah mengerti firman Tuhan, mereka bertumbuh, maka otomatis mereka juga akan menjadi alat Tuhan untuk menginjil. Tetapi tentunya itu harus mungkin dimulai dari diri sendiri. Saya juga harus juga ikut serta di dalam pelayanan ini, artinya ikut membantu pekerjaan pendeta, karena kalau pendeta sendiri yang bekerja kelihatannya juga akan capek sendiri, tapi saya juga memang kebetulan senang di situ dan kita artinya bermitra lah dengan pendeta. Amin. Akhirnya apapun tugas-tugas kita bagi tugas, baik dalam pelajaran sekolah sahabat, khotbah, dan juga kunjungan juga ke jemaat-jemaat, dan itu kita juga buat, ada juga perlawatan pada hari Sabat, dan juga saya juga kadang dilibatkan oleh Pak Pendeta itu juga sampai dengan di dalam pelayanan perjamuan kudus. Jadi memang ada prinsip di saya, tidak pernah nolak panggilan. Kalau misalnya disuruh tugas apa saja, misalnya mengajar, ya khotbah atau apa saja, saya katakan siap. Saya ingin Anda puas. Selalu siap. Jadi itu yang bisa saya mungkin ceritakan tentang pelayanan sebagai ketua jemaat adalah kita harus membangun iman persatuan di dalam gereja itu supaya mereka juga adalah siap untuk melayani keluar. Sebagai anggota Bailos, saya juga untuk berpikir kira-kira apa yang harus kita bangun di Konferensi Jawa Kawasan Timur ini adalah supaya kita ada roh persatuan dan kesatuan. Artinya tidak ada masalah suku, tidak ada masalah status, dan itu juga mungkin dikuatkan dari firman Tuhan. Tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka, tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Yahudi. Kita semua adalah manusia berdosa, seperti katakan dalam Roma pasal 3 ayat 23. Amin. Jadi kita apapun yang dipercayakan, apakah itu ketua jemaat, apakah Bailos, dan bahkan saya pendeta, tidak ada dikasih jabatan pun, saya tetap bekerja. Amin. Terima kasih. Amin. Mungkin kalau kami melihat aktivitas yang Bapak lakukan dari hari lepas hari, baik sebagai ayah sekaligus ibu, Iya. sebagai direktur di perusahaan yang memiliki beberapa karyawan, juga kegiatan sebagai ketua jemaat, belum lagi rapat-rapat yang diadakan di Bailos. Dan kami juga percaya sebagai tim penginjilan, Bapak juga dipercayakan melayani beberapa jemaat. Kan sangat sukar itu membagi waktu. Iya. Dan banyak orang muda mungkin akan menunggu waktu yang tepat untuk melayani. Banyak juga yang berpikir ngapain buang-buang waktu, padahal masih ada prioritas yaitu memenuhi kehidupan. Apa yang memotivasi Bapak tetap bertekun di dalam pelayanan ini, padahal pergumulan baik waktu dan materi itu sangat diperlukan untuk menopang semuanya ini. Kira-kira apa yang memotivasi Bapak tetap, atau ada pengalaman yang Bapak percayai sehingga mendatangkan kebaikan ya di dalam pelayanan dan tetap setia di dalam pelayanan ini? Ada yang mungkin Bapak mau sampaikan? Oke. Kalau dilihat daripada pengalaman, ya mengapa kita senang melayani sampai sekarang, memang saya seperti saya katakan tadi, saya baru mengenal diri saya itu Advent, mulai dari orang muda, saya SMA. Dari situ ada satu hal yang saya dapatkan, saya sangat bersyukur, ada sekolah di sekolah gereja kita, sekolah perguruan Advent. Mulai dari situ saya sudah rajin baca Alkitab, pendeta. Amin. Jadi saya dulu ada guru saya, Pak Hutapea namanya. Jadi sudah diajarkan kita harus belajar Alkitab setiap hari.
namanya Aca, dia bilang waktu itu, aku cinta Alkitab, dan bahkan saya buat khotbah itu, Acak, aku cinta Alkitab kebenaran. Amin. Nah, jadi memang saya dari dulu sudah suka juga melayani, dari sejak muda, karena saya sendiri juga kebetulan, sampai sekarang, masih rajin baca Alkitab Pak Pendeta. Sekarang saya sudah selesai hari ini, di kitab Amos pasal 8. Puji Tuhan. Jadi besok saya akan baca kitab Obaja. Jadi itu salah satu yang mendorong saya, mengapa saya harus memang menginjil, karena memang ada ayatnya. Mungkin bisa saya bacakan ayatnya? Silakan. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16, Ya. dikatakan begini. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Amin. Sebab hal itu merupakan keharusan bagiku, celakalah aku, kata Rasul Paulus, jika aku tidak memberitakan Injil. Amin. Jadi seharusnya umat-umat Tuhan yang sudah diselamatkan, tugas kita harus mengabarkan Injil. Amin. Celaka aku jika tidak mengabarkan Injil. Dan itu juga adalah amanat agung daripada Yesus Kristus di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Ajar, baptis, dan menjadi murid. Bahkan itu juga mungkin menjadi misi gereja kita di dalam Wahyu pasal 12 ayat 6 sampai 12 mengatakan bahwa kita harus bawa setiap suku, setiap bangsa, setiap bahasa, setiap kaum kepada Tuhan sambil mempersiapkan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Mengapa saya semangat menginjil, pendeta? Ya. Pada saat saya menginjil, sama seperti olahraga, berarti melatih diri saya, seperti melatih otot-otot makin kuat, saya pun melatih diri saya menginjil. Saya kuat, orang lain pun kuat. Ya. Itu sebenarnya sesungguhnya. Bahkan sampai sekarang di kantor pun saya buat acara KPA setiap hari Jumat jam 3 sampai jam 4. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pak Sihol, melayani itu mungkin beberapa orang mengalami pengalaman-pengalaman yang berbeda. Ada yang pada waktu dia melayani merasa Tuhan meninggalkan dia. Kenapa Tuhan meninggalkan saya padahal saya sudah dalam pelayanan, sehingga dia memilih untuk tidak melayani lagi. Tetapi sampai hari ini kita melihat bahwa Pak Siol masih tetap setia di dalam pelayanan ini. Mungkin ada pengalaman yang memotivasi Bapak, yang Bapak pernah alami, mungkin pengalaman rohani yang membuat Bapak tetap setia di dalam pelayanan ini. Sesudah itu mungkin Bapak harus bisa menyampaikan kepada kami orang-orang muda ya, ada pesan mungkin apa yang Bapak mau titipkan agar kita tetap setia di dalam pelayanan ini. Saya masih mengingat waktu saya orang muda ini, kebetulan berhubungan dengan orang muda. Ya. Waktu saya SMA di Bandung, kebetulan saya sekolah siang, pendeta. Jadi saya pagi-pagi itu jual koran. Kita kalau di Bandung, mungkin saudara-saudara yang ada di Bandung, saya setiap pagi itu bangun jam 4:30, ambil koran ke Cikapundung, terus habis itu naik bus dari Cikapundung sampai dengan Sukajadi. Sementara saya tadi baru belajar bahasa Indonesia juga. Apa dikatakan orang, ya saya juga ikut. Koran-koran, ya koran. Terus setelah dari Sukajadi, saya jalan kaki sampai ke Geger Kalong. Dari Sukajadi setiap hari. Sambil menjual koran itu. Dan di Geger Kalong, di KPAD itu, pertigaan itu, saya buat di situ jemuran koran. Kalau misalnya sampai sudah jam 12, laku tidak laku harus saya obrol, pendeta. Yang mau saya bagikan kepada orang muda tentang supaya kita setia dalam hari Sabat, itu bagi saya ada ujian juga. Karena kalau saya jual koran itu setiap hari saat itu tahun 1986-87, saya sebenarnya sudah dapat untung 1.000 setiap hari, dan saat itu sudah besar 1.000. Artinya saya sudah mandiri dari sejak SMA. Namun bagaimana caranya supaya saya dapat uang bulanan? Ini, tidak mungkin saya hanya dapat uang harian. Saya harus cari langganan. Akhirnya saya cari pelanggan supaya saya dapat uang bulanan, pendeta. Tetapi ada masalahnya, masalah Sabat. Bagaimana saya memberikan koran hari Sabat? Sementara saya juga sudah tahu tentang hari Sabat, nggak boleh bekerja. Dan saya juga sekolah di gereja, sekolah Tuhan. Saya bergumul, berdoa secara pribadi. Bagaimana caranya? Akhirnya saya berdoa kepada para pelanggan-pelanggan itu, dan ada 1, 2, 3, bahkan mungkin 5 orang yang mau berlangganan dengan saya. Tapi itu pergumulannya, bagaimana koran hari Sabat? Nah, saya coba dengan berdoa negosiasi ke mereka, dan mereka juga mungkin melihat saya sebagai seorang anak muda yang mau berusaha. Mereka rela hari Sabat itu koran tidak saya antar.
Karena saya bilang orang Advent, saya nggak bisa ngantar koran hari Sabtu. Tapi bagaimana Bu atau Bapak kalau saya besok saya bawa korannya double hari Sabtu dengan hari Minggu? Oh, enggak apa-apa. Sesungguhnya berita itu harusnya sudah basi. Tapi mereka tidak peduli dan nggak masalah. Tapi mungkin mereka bukan melihat korannya lagi, melihat saya. Akhirnya memang saya setiap hari Minggu pagi harus berjuang mencari koran keliling-keliling untuk mencari koran yang hari Sabtu untuk saya bagikan kepada mereka. Jadi sehingga dari situlah saya punya uang bulanan. Sampai sekarang itu memang ada motivasinya. Mungkin ini disaksikan anak saya kadang di mobil. Saya sering beli koran itu di lampu merah, walaupun kadang saya nggak baca. Istri saya dulu almarhum marah, beli terus koran tapi tidak dibaca. Saya tidak melihat koran itu, tapi saya pernah jadi tukang koran seperti itu. Itu Pak, motivasinya kepada orang-orang. Jadi tetap pertahankan hari Sabat, Tuhan akan menjaga, melindungi kita. Bahkan sampai sekarang ini pun kantor saya tetap libur hari Sabat, walaupun kita pernah dalam satu vendor karena kita nggak dapat target. Dia bilang harus masuk pada hari Sabat. Kalau nggak tutup, biarlah tutup. Karena saya percaya Tuhan punya 1001 cara nolong saya. Kalau Tuhan tutup satu pintu, akan dibuka pintu yang lain. Itu keyakinan saya. Makasih. Amin. Jadi pengalaman dalam kehidupan yang Bapak alami, bagaimana Tuhan itu begitu baik, tidak pernah meninggalkan kita, bahkan hal yang mustahil bisa menjadi mungkin. Bagaimana mungkin kita menyangkal, itulah yang membawa Bapak tetap setia di dalam pelayanan. Bahkan hambatan-hambatan pun sering Tuhan gunakan menjadi ujian iman ya. Amin. Dan kalau kita setia, Tuhan akan berikan yang lain. Mungkin 1-2 menit ada yang Bapak mau berikan harapan Bapak kepada orang-orang muda yang mendengarkan podcast ini, dan apa pesan terakhir untuk mereka agar mereka termotivasi lewat pengalaman yang Bapak alami. Siapa tahu mereka juga memiliki pengalaman yang sama dan Bapak bisa setia, mereka juga bisa setia, influence lewat pengalaman yang Bapak alami. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih para pemirsa. Seperti katakan Pak Pendeta tadi, bahwa memang dalam pengalaman ini, khususnya waktu saya ambil S2 kependetaan, saya sebenarnya waktu itu berpikir apakah ini rencana Tuhan atau tidak. Karena saya baru kuliah 2-3 minggu, orang tua saya sudah meninggal. Padahal rencana ini baik. Apa gara-gara saya ambil jurusan pendeta ini, atau karena saya tinggal pada bapakku? Karena bapakku setelah meninggal mama saya tahun 2006, bapak saya itu ikut saya Pak selama 4 tahun. Walau sebenarnya banyak anaknya, tapi ya mungkin lebih senang, cocok. Sesungguhnya saya berpikir sempat waktu itu merenung, apa gara-gara saya ambil jurusan pendeta, apakah ini ujian? Tetapi akhirnya saya merenung, bukan gara-gara itu. Artinya kalau memang sudah waktu Tuhan, tidak ada yang bisa halangi. Amin. Bagi orang-orang muda, kenapa sampai sekarang saya senang pelayanan? Kenapa kita sampai sekarang setia? Seperti katakan Pak Pendeta, memang mungkin kalau dilihat dari segi orang sibuk, saya paling sibuk mungkin. Saya harus mengurus diri saya sendiri. Saya sekarang ini ayah bunda, harus tahu juga isi kulkas, bagaimana belanjaan, bagaimana juga ngurus anak 3. Habis itu saya ke kantor, habis itu juga urus gereja. Tetapi saya percaya, mengapa itu bisa saya lakukan semua? Saya mengikuti teladan Yesus Kristus. Amin. Markus 1 ayat 35 dikatakan, Yesus bangun pagi-pagi, pergi keluar berdoa, dan menyerahkan segala permasalahannya, segala problemanya, dengan siapa dia bertemu, apa yang harus dilakukan. Itu yang saya lakukan Pak Pendeta. Sehingga saya setiap pagi, saya pasang alarm, saya berdoa. Sebelum saudara-saudara pupu Allahu Akbar, mereka sudah sholat, saya pun sudah selesai juga kadang di situ berdoa. Jadi itu yang saya teladani. Bagaimana saya sampai sekarang setia. Tentunya bagi orang-orang muda, tidak harus nunggu orang tua baru setia. Tidak tiba-tiba. Jadi dari orang muda, dari dulu, kita harus tetap setia. Betul. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, kapan kita dipakai. Jadi mengapa sampai ada sekarang seperti ini? Seperti saya katakan tadi, dari sejak SMA saya sudah baca Alkitab sampai 38 kali sampai sekarang ini. Dan saya hari ini ada di kitab Amos pasal 8. Besok saya akan masuk kitab Obadya. Jadi tidak tiba-tiba kita setia. Jadi sedari dulu kita senang melayani.
Saya pun dari muda, saya masih ingat di Setiabudi, saya di Bandung dulu waktu orang muda, saya sudah mulai berkhotbah juga di sana. Jadi diajarin. Dari situ saya sampai sekarang juga senang untuk berkhotbah. Senang melayani. Jadi bagi orang-orang muda harus seperti yang apa Yesaya katakan. Pada saat kita diutus, kita tidak boleh menolak. Memang pada saat Yesaya disuruh Tuhan, itu tidak sesuatu hal yang gampang disuruh. Karena dia menyadari dirinya adalah seorang yang najis, bangsanya najis, tapi dia berdoa sehingga Tuhan melalui kerubim, diberikan bara api ke mulutnya. Maka setelah kita disucikan, maka barulah kita berani mengatakan, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Di dalam Yesaya 6 ayat 8 dikatakan, siapakah yang akan kutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Sahutku, ini aku, utuslah aku. Saya mau orang-orang muda juga menjadi utusan Tuhan. Dan kita semua ada di barisan itu, menjadi alat-alat Tuhan penginjil, menjadi alat-alat Tuhan menjadi terang dan garam, sehingga kita sama-sama menunggu kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Kita rindu bersama-sama di sana. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Sihol. Ternyata kita sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk cerita-cerita, motivasi, bahkan pengalaman yang menginspirasi yang sudah dibagikan pada hari ini. Perjalanan di masa muda, bagaimana Tuhan memimpin dari kampung ke Bandung, ke Surabaya, mendirikan keluarga, perusahaan, pelayanan, bahkan dipercayakan Tuhan saat ini menjadi anggota Bailos Conference Jawa Kawasan Timur. Kita bisa belajar bahwa setia dari perkara kecil atau hal-hal yang kecil akan mempersiapkan diri kita untuk hal-hal yang besar. Sahabat Voice of Seven, semoga obrolan kali ini dapat menjadi berkat dan penguat iman kita. Jangan lupa, nantikan episode berikutnya dengan kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh gereja lainnya. Saya, Pendeta Tambunan, pamit dari hadapan Anda. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta. Tuhan memberkati. Amin.